faktor penyebabnya adalah pernah jatuh duduk. Iya. Nah, sekarang setelah 6 bulan baru muncul. Iya, betul. Nah, sekarang sakitnya itu dari sini ke sini. Itu kan Pak sakitnya? Iya, betul. Itu kan? Betul, betul. Nah, nanti Pak ya diambilkan Pak itu. Jadi sakitnya itu ini. Apalagi ini Pak ya? Aduh, sakit sekali. Apalagi ini Pak ya? Teman-teman semua, ini bukan saya butuh pengakuan dari Pak Agung. Memang benar-benar sakit. Ya. Enggak sandiwara Pak ya? Bukan. Enggak sandiwara. Bahwa saraf kejepit itu bukan penyakit. Ya. Karena tidak ada virus, tidak ada bakteri. Bapak makan masih merasakan enak, gitu kan? Ya. Tidak boleh tulang belakang ini dipijat. Di sini ada struktur tulang belakang ini, ada kulit, ada otot, ada pembuluh darah, ada ribuan saraf, ada persendian. Kalau dilakukan nggak tepat akan memperburuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Bekasi dengan Pak Agung Pambudi. Agung Pambudi, ya, Pak Agung Pambudi. Ya, Pak Agung Pambudi ini mengalami apa Pak? Coba Bapak ceritakan. Saya tidak tahu apa yang Bapak sampaikan. Jadi gini, 3 tahun yang lalu saya sedang bermain bulu tangkis. Kebetulan saya terlalu memaksakan untuk overhead, ya. Jatuh duduk. Iya, duduk Betul. Sehingga pinggang saya mengalami sakit yang cukup lama. Ya, kurang lebih hampir 6 bulan. Jadi untuk jalan kaki sakit, untuk duduk juga sakit. Apalagi kalau kita lagi kekurang air minum tambah sakit lagi. Wah ya, itu ya. Semuanya Pak. Ya. Tidak orang sakit. Kalau nggak minum itu sakit Pak. Dan efeknya kaki yang kiri itu sakit. Ya, oke. Ya. Jadi bukan kurang minum sakit enggak Pak ya? Ya. Itu mitos Pak itu. Ya. Nah, jadi intinya Pak Agung ini mengalami ciri-ciri daripada saraf kejepit. Ya. Sudah dimediskan? Belum pernah. Ya, nanti habis ini dikonsultasikan ke dokter saraf untuk dilakukan MRI supaya tahu di sini, kan gitu loh. Ya. Jadi Pak Agung ini mengalami tadi faktor penyebabnya adalah pernah jatuh duduk. Ya. Nah, sekarang setelah 6 bulan baru muncul. Iya. Nah, sekarang sakitnya itu dari sini ke sini. Itu kan Pak sakitnya? Iya, betul. Itu kan? Betul. Nah, nanti Pak ya diambilkan Pak itu. Jadi sakitnya itu ini. Ya, itu. Pokoknya itu Pak ya. 1, 2, 3 itu kan sakitnya. Iya, betul. Apalagi ini Pak ya? Aduh, sakit sekali. Apalagi ini Pak ya? Teman-teman semua, ini bukan saya butuh pengakuan dari Pak Agung. Memang benar-benar sakit. Ya. Enggak sandiwara Pak ya? Bukan. Enggak sandiwara. Iya, aduh. Hati-hati teman-teman semua, saraf kejepit sekarang banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Tentunya harus ada edukasi, jangan sampai bertambah buruk. Nah, bertambah buruk. Apa yang dilakukan? 1, tidak boleh aktivitas berat. Ya, angkat junjungan itu. Yang jelas Bapak konsultasikan ke medis dulu. Ini sakit enggak Pak? Enggak. Pak gini cuma ini loh Pak. Aduh sakit Pak. Aduh. Ini sakit teman, cuma ini yang sakit sekali ya. Iya. Nah, ini kan beda. Iya, ini enggak sakit. Enggak sakit kan ini Pak ya? Sakit Pak. Ya Allah. Ini Pak ya. Aduh, ini sakit Pak. Bapak mau tidur atau duduk aja? Tidur boleh Pak. Duduk aja. Duduk. Duduk boleh. Duduk atau tidur? Aduh, sakit sekali Pak. Sakit sekali ya. Ayo, agak turun Pak. Sakit. Sini Pak, turun sini ya. Tidur. Iya. Nah, teman-teman semua hati-hati dan hati-hati. Penanganan tepat sembuhnya akan cepat. Penanganan salah akan bertambah parah. Pak Agung saya sampaikan
bahwa saraf kejepit itu bukan penyakit. Karena tidak ada virus, tidak ada bakteri. Bapak makan masih merasakan enak, gitu kan? Bapak ngerokok enggak? Ngerokok kan? Masih enak ngerokok ya? Nah, kalau nggak enak ngerokok itu namanya penyakit, Pak. Untuk Bapak masih enak ngerokok. Jadi ini saraf kejepit. Jadi dia masalahnya di tulang belakang. Ya, hati-hati, hati-hati dengan pijat. Hati-hati dengan pijat. Aduh, sakit. Hati-hati dengan pijat. Ya, ini. Ini mengapa sakit? Ini Pak Agung ini mengalami yang namanya spasm, kekakuan pada otot. Nah, sehingga ototnya inilah menekan serabut-serabut saraf. Tuh. Ya, enak Pak. Aduh. Ya Allah. Bapak sering pijat tak? Jarang Pak, jarang. Tapi sering pijat? Ya, sudah. Di apa Pak? Pijatnya seperti ini enggak? Enggak, belum sampai sakit ini. Aduh. Dipijat gini aja? Iya, paling refleksi aja Pak. Refleksi gini Pak ya? Iya. Relax Pak ya? Relax Pak ya? Sakit Pak. Ya. Kalau nggak sakit nggak kesini Pak. Aduh. Baru keringetan Pak ya? Tenang Pak, tenang Pak. Relax aja, nanti hilang sakitnya hilang. Hilang kan? Sudah beda toh? Sudah beda kan? Nah. Jadi teman-teman, masas itu di bagian yang lunak. Sekali lagi masas itu di bagian yang lunak, tidak boleh di persendian. Sekali lagi tidak boleh di persendian, di bagian-bagian yang keras tidak boleh. Ah, ini sudah enak kan? Nah, ini. Halo, nah, ini sudah nggak apa-apa. Sakit kan nih? Sudah enak kan? Udah enak. Bahwa ini Pak Agung ini sudah ototnya sudah rilis. Jadi kalau pijatnya sini aman. Tapi kalau mohon maaf pijatnya yang ditekan-tekan berisiko. Ditarik-tarik akan berisiko. Gitu ya. Nah, nyaman Pak. pijat mana Pak yang paling enak? Pijat mana yang paling enak? Di sini Pak. Ya, paling sakit? Waduh. Pijat paling sakit di mana Pak? Di sini juga Pak. Jadi Pak Agung mengatakan pijat paling sakit di sini, paling enak di sini ya. Oke, sama. Oke, sekarang ronde kedua. Bapak tiarap, miring dulu. Kanan boleh, kiri boleh, tiarap. Bangun dulu. Ayo bangunnya miring. Bang, ini nggak boleh, miring dulu. Bangun. Bangun dulu. Nah, kaki turunkan. Ya. Kakinya turun Pak, kakinya turun. Nah, kakinya turun. Nah, duduk. Ah, lepas bajunya. Ah, itu loh Pak, maksudnya. Oke, Bapak tiarap, sekarang tiarap. Ya, sana toh Pak. Ya, iya. Tengkurep. Oh, tiarap tuh tengkurep Pak. Nah, inilah sakitnya di sini. Ini sakit sekali teman-teman semua. Ini, coba gini aja nih, ini. Ya, sakit sekali ini. Betul Pak ya? Masih berapa? Masih 2. Oke. Masih Yes. Dikawin. Yo. Oke, temas Pak. 1, 2. Aduh sakit. Aduh.
Sakit Pak? Oh. Ini? Aduh. Bentar Pak. Teman-teman semua, jadi ini Pak Agung ini sakitnya nih. Cus. Betul Pak ya? Nanti dipastikan untuk melakukan ke dokter saraf untuk di MRI ya. Karena untuk MRI itu untuk mengetahui, semakin dini diketahui akan meminimalisir kan itu Pak. Nah ini, jadi seorang mesur itu supaya apa ya, klien atau pasien tidak mengalami hal-hal yang lebih buruk, tentunya harus seorang mesur itu harus memahami tentang anatomi, harus memahami tentang fisiologi, harus memahami tentang patologi. Itu modalnya. Tentunya harus tambahan lagi yaitu kontraindikasi masas. Apa saja yang nggak boleh dimasas itu. Contohnya apa? Persendian itu nggak boleh dimasas. Ini tadi Pak Agung kesakitan, ini sudah nggak sakit ini. Halo? Sakit apa Pak? Ini sudah nggak sakit teman-teman semua? Nah, nggak sakit. Ini aman ini Pak? Aman kan? Sudah enak kan? Ah itu. Apalagi ini nggak enak Pak, ini sakit Pak ini. Nah ini. Iya sakit Pak. Ya relax aja Pak, tenang aja. Dikurangi. Tenang Pak, tenang Pak, tenang Pak, tenang. Iya. Halo. Sudah halo Pak? Sudah. Oke. Ini teman-teman semua. Tadi sakit sekali, sekarang sudah. Ini nggak apa-apa. Ini bukan saya balik-balik. Tapi ini sakit. Betul Pak? Ini sakit kan Pak? Ya. Jadi ini contoh teman-teman semua penanganan untuk kasus-kasus seperti ini. Sekarang banyak kasus-kasus yang muncul. Nah, bukan saya yang terbaik, bukan. Semakin masyarakat teredukasi, semakin banyak yang terselamatkan. Tapi dilakukan dengan yang tepat tentunya, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Sekali lagi, hati-hati dengan pijat. Pijat ini bisa membantu dan bisa memperburuk. Ya, setidaknya harus memahami ilmu-ilmu tentang masas. Yang pertama adalah tentu harus tahu anatomi, fisiologi, kinesiologi dan patologi. Tentunya dan kontraindikasi masas ini harus dipahami betul. Ini sakit apa? Sudah beda kan Pak? Sudah beda. Nah, kita akan lanjutkan part 2-nya. Ini part 1 dulu. Sekarang duduk dulu Pak. Duduk dulu. Nah, sekarang cek jalan dulu Pak. Nah, cek jalan. Sakit tadi gimana sakitnya? Halo. Sudah enak Pak. Enak. Sudah enak? Sudah. Oh, Bapak lihat kamera toh, belakang kamera. Oh, iya. Gimana Pak? Lihat. Sudah enak? Ya. Sudah enak. Ya, Betul Pak ya? Ya, bukan saya memaksa Bapak harus bilang enak kan? Enggak, betul kan? Ya. Bukan saya butuh pengakuan bukan? Enggak. Ya. Beda Pak. Coba Bapak sampaikan pijatnya ini tadi. Setelah kami dilakukan penanganan oleh Bapak Arif, perubahannya cukup signifikan. Yang tadinya saya kalau habis dari terlentang untuk bangun agak sulit, pinggangnya sakit, sekarang sudah enak. Ya, padahal ini belum selesai loh Pak. Masih ada tahap lagu. Ya. Tapi sudah enak Pak ya? Sudah enak. Lagi Pak, kasih masukan lagi Pak. Jadi saya terima kasih sekali atas penanganan ini karena saya berulang kali untuk melakukan pijit di tempat lain, tapi tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi di sini saya merasakan perubahannya cukup signifikan dan saya merasakan sudah enak di pinggang saya dan lutut saya.
Rasa itu Pak. Oke, mantap Pak. Oke Pak. Mantap. Oke, sekarang lanjut part 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan cedera tulang belakang ini. Ini Pak Agung ini mengalami saraf kejepit. Ya, karena pernah jatuh duduk Pak ya. Jadi jatuhnya gini, ini. Hati-hati teman-teman semua, ini area vital. Hati-hati lagi, ini area vital. Ini ada tulang belakang namanya vertebrae dibagi menjadi CTLS, cervicalis, thoracalis, lumbalis dan sacrum. Nah ini Pak Agung ini ada masalah ciri-ciri di lumbalnya sama-sama ini. Karena ini sakit sekali. Ini sakit sekali. Sakit sekali. Ini enggak ini beda kan? Ini sakit sekali Pak. Ini sakit Pak ya. Apalagi ini Pak ya. Sekarang sudah marak sekali teman-teman semua, marak dan marak. Hati-hati dan teman-teman hati-hati. Saya bukan yang terbaik, bukan. Ya, saya sekali lagi mohon maaf bila yang tersinggung. Tapi ini untuk keselamatan pasien kita atau klien kita. Supaya apa? Supaya tidak bercanda buruk. Sekarang kasus-kasus ini bertambah buruk ya. Banyak yang bertambah buruk karena penekanan pada tulang belakang ini ya. Jadi tulang belakang ini tidak boleh ditekan-tekan. Ya, sekali lagi tulang belakang ini nggak boleh ditekan-tekan. Karena penekanan ini akan mengakibatkan namanya slip disc. Ya. Kalau dilakukan tanpa ilmu, tidak dilakukan orang yang profesional, akan memperburuk. Ya, tentunya itu. Ya, jadi ya masa sini di samping-sampingnya aja ini, ya ini sakit sekali ini, ya kan? Sakit ini, sakit. Ini nggak apa-apa. Ya, itu. Saya tidak mengkreditkan, tidak menyudutkan teman-teman semua, ya untuk hati-hati. Ya, sekarang kasus-kasus seperti ini bertambah buruk, ya bertambah buruk karena penanganan yang kurang tepat. Nah, jadi cuma gasok ini, suka sekali ini sakit sekali teman-teman ini. Betul Pak ya? Ini aja sakitnya luar biasa, apalagi harus dak. Aduh, nih lebih baik apa yang dilakukan? Konsultasikan ke dokter. Ya, karena naluri manusia pengennya sembuh. Cari sana sini informasi, ya itu. Lah nggak tepat, kurang tepat penanganannya akan bertambah. Padahal cuma gerakan gini aja loh. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ini aja. Nah ini sudah. Ya. Ini tidak boleh tulang belakang ini dipijat. Di sini ada struktur tulang belakang ini. Ada kulit, ada otot, ada pembuluh darah, ada ribuan saraf, ada persendian. Kalau dilakukan nggak tepat akan memperburuk. Nah, tadi Pak Agung ini sakit sekali sekarang. Halo, sudah enak. Saya nggak butuh pengakuan Pak Agung, enak gitu kayak nih. Tadi setelah saya sakit ini sudah nggak apa-apa. Beda kan Pak? Itu loh. Jadi ini dipastikan untuk dikonsultasikan dokter saraf. Ya Pak ya, untuk di MRI supaya apa? Supaya meminimalisir, supaya tidak bertambah buruk. Ya, hati-hati ya, pijat itu hati-hati, bisa bertambah buruk. Halo, sudah enak. Nah, udah enak ini Pak. Intinya jangan ditekan-tekan, jangan ditarik-tarik dulu. Bagi orang-orang yang enggak profesional itu akan beresiko Pak yang melakukan itu. Yang profesional itu yang bagaimana kan gitu ya. Tentunya salah satunya harus banyak jam terbang. Harus mengikuti pendidikan. Ya Pak ya, ya itu bukan belajar hal-hal yang sepele langsung praktek ya itu. Ya. Nah ini enak ini,
Betul kan? Ya, sudah. Nah ini sudah selesai teman-teman semua. Nih. Ini sudah gak sakit Pak. Jadi itu teman-teman sederhana bisa meminimalisir bertambah buruknya kasus ini. Sekarang sudah banyak kasus-kasus yang mohon maaf penanganan yang kurang tepat. Apa itu? Ditekan-tekan. Itu beresiko. Ya, beresiko. Karena apa? Susunan tulang belakang itu bukan seperti Lego. Ya, misalkan geser, itu ditekan balik enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jadi yang bunyi itu bukan tulangnya. Itu. Kalau bunyi itu sensasi. Ya, itu. Nah, enak itu. Karena kalau penekanan ini sampai ekstrim itu bisa mengakibatkan peradangan pada tulang belakang, peradangan pada otot, peradangan pada saraf, bisa mengakibatkan kerusakan saraf. Itu. Betul Pak ya? Enak ya? Oh, enak ini sudah gak apa-apa. Mungkin itu teman-teman semua. Sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.